Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Masih semangat belajar kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang hemat itu harus. Nah, yang bisa kalian lihat di buku tema 2 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Kamu punya celengan? Ayo, siapa yang punya celengan? Coba saya tanya, celenganmu bentuknya apa? Bentuk ayam? Bentuk sapi? Atau bentuk babi? Ya, ini adalah macam-macam bentuk celengan. Celengan itu gunanya untuk apa toh? Ya, celengan itu gunanya untuk menyimpan uang yang sudah kalian sisihkan. Semisal hari ini kalian punya uang 10.000, tidak harus kalian habiskan semuanya, tapi sebagian bisa kalian sisihkan untuk dimasukkan ke dalam celengan. Manfaatnya untuk apa? Nah, siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa beli sesuatu, entah itu sepatu, sepeda, atau mainan baru. Nah, itu adalah contoh dari perilaku hemat. Nah, jadi hemat itu adalah mempunyai sesuatu yang lebih tapi tidak kita habiskan dalam satu waktu. Kita sisihkan beberapa untuk kebutuhan kita di kedepannya nanti. Itu adalah maksud dari hemat. Hari ini kita akan membahas tentang hemat energi. Yang pertama tentang kertas. Kertas itu terbuat dari pohon. Nah, seperti yang kalian tahu, ya, kertas itu terbuat dari pohon. Jadi semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Satu pohon bisa menghasilkan sampai 10.000 lembar kertas. Wow, banyak sekali ya. Sampah kertas adalah sampah yang paling mudah untuk didaur ulang. Ini beberapa info tentang kertas. Info berikutnya adalah, ini info yang sangat mencengangkan. Pembuatan kertas untuk tisu menghabiskan 30.000 pohon per hari. Bayangkan itu cuma sehari. Bayangkan kalau setahun, 2 tahun atau 10 tahun, berapa pohon yang ditebang. Itu baru kertas tisu, belum kertas yang kalian gunakan untuk sebagai buku, koran, majalah, dan benda-benda yang lain yang terbuat dari kertas. Berarti setiap hari itu banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan sebuah kertas ya. Maka dari itu kita harus hemat kertas. Bagaimana cara menghemat kertas? Nah, menghemat kertas bisa kita lakukan dengan cara kumpulkan dan gunakan kertas bekas ya. Jadi kita bisa menggunakan kertas bekas untuk keperluan beberapa, seperti kalau ibumu membuat gorengan. Nah, kalian bisa menggunakan kertas bekas koran atau kertas bekas buku tulismu untuk jadikan alas agar minyaknya bisa turun. Cara berikutnya adalah gunakan kedua sisi kertas dengan bijak. Jadi kertas itu ada dua sisi, depan dan belakang. Jadi kalian gunakan dengan bijak ya. Ditulisi semua, jangan sampai tertinggal satu sisi terus kalian buang. Berikutnya gunakan buku elektronik e-book. Nah, e-book itu adalah buku yang ada di internet. Jadi kita bisa membaca buku melalui internet. Jadi buku tersebut tanpa perlu adanya pencetakan kertas. Berikutnya adalah belilah buku yang menggunakan kertas daur ulang. Ciri-ciri kertas daur ulang itu biasanya warnanya buram, tidak putih ya, warnanya buram. Berikutnya adalah listrik. Nah, info apa yang bisa kita lihat dari listrik? Energi listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Petir, mengandung 3 juta volt listrik atau sekitar listrik untuk 12.000 rumah tangga. Bisa bayangkan betapa besarnya.
Listrik berasal dari pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Jadi ada beberapa pembangkit listrik itu masih menggunakan batu bara, semisal pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita harus menghemat listrik juga. Bagaimana cara menghemat listrik? Nah, berikut cara menghemat listrik, yaitu matikan lampu di siang hari. Matikan televisi jika tidak dipakai. Gunakan lampu hemat energi. Dan setrika baju di pagi hari. Itu beberapa cara menghemat listrik. Berikutnya adalah tentang bahan bakar minyak. Info yang bisa kita peroleh dari bahan bakar minyak adalah berasal dari fosil. Jadi BBM minyak itu berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan zaman purba yang sudah terkubur di tanah selama jutaan tahun. Jadi perlu waktu yang sangat lama untuk dijadikan sebagai minyak. Jumlahnya terbatas, jadi kita harus benar-benar hemat ya. Punya beberapa jenis seperti bensin, solar, dan aftur. Penambangannya dilakukan di darat dan di laut. Penggunaannya mencapai 34 juta liter per hari. Itu bayangkan, baru wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu sudah mencapai 34 juta liter. Bagaimana kalau seluruh Pulau Jawa, seluruh Indonesia, seluruh dunia? Nah, berarti per hari itu kita menghabiskan banyak bahan bakar minyak. Makanya kita harus hemat. Bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak? Yaitu gunakan kendaraan hemat BBM seperti sepeda, atau sepeda listrik, atau mungkin mobil tenaga sel surya. Bersepeda atau berjalan kaki, nah itu lebih baik ya. Selain hemat BBM juga menyehatkan tubuh. Gunakan angkutan umum, nah seperti bis, angkot, kereta api, pesawat terbang. Berikutnya, gunakan kendaraan pribadi dalam kecepatan normal. Jadi kecepatan normal itu 40-60 km per jam. Jadi nanti kalian kalau sudah bisa naik motor, gunakanlah kecepatan di batas normal tersebut. Jangan kurang ataupun lebih. Berikutnya adalah info tentang air. Ada beberapa info tentang air. Yang pertama, hampir 3/4 bumi tertutupi oleh air. Wow, berarti air itu bagian terbanyak dari bumi kita. Ya. 70% tubuh kita terdiri dari air. Wah, ternyata tidak hanya bumi, tubuh kita pun juga kebanyakan terdiri dari air. Begitulah pentingnya air dalam kehidupan kita. Ada 10% orang yang tidak bisa menikmati air bersih. Jadi di luar sana itu masih banyak orang yang tidak bisa menikmati air bersih seperti kita. Hampir setiap kegiatan manusia menggunakan air, betul sekali. Itulah menunjukkan betapa pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 1,8 miliar manusia hidup di negara yang kekurangan air. Sungguh luar biasa. Kita harus benar-benar bersyukur karena kita hidup di negara yang masih tersedia banyak air bersih. Di Afrika sana, di tempat kekurangan air, bahkan mereka ada yang minum dari air yang sangat tidak sehat. Air kotor, air di sungai yang sudah mulai mengering, jadi warnanya sudah berubah jadi coklat. Bahkan ada yang minum air dari kotoran hewan, air seninya hewan. Sungguh miris sekali. Kita harus benar-benar bersyukur hidup di Indonesia karena kita masih bisa menikmati air bersih. Maka dari itu kita harus menghemat air. Bagaimanakah cara menghemat air? Wah, ternyata masih ada satu lagi. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, berikut adalah cara menghemat air. Matikan keran jika bak sudah penuh. Siramlah tanaman dengan menggunakan air bekas cucian. Matikan keran jika sudah tidak digunakan.
dan habiskan air minum dalam kemasan kalian. Kewajiban dan hak. Kewajiban itu apa toh? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti berhemat dalam menggunakan segala hal. Jadi contoh-contoh di atas tadi itu adalah kewajiban kita. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ya, contohnya hidup di lingkungan yang bersih. Jadi contoh yang di atas tadi apabila kita sudah melaksanakannya, maka kita bisa hidup di lingkungan yang bersih. Itulah contoh dari hak. Nah, dari rangkaian materi di atas tadi, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Ya, ada 5 pertanyaan. Kalian tulis di buku, kalian jawab, kalian boleh mencari referensinya dari berbagai sumber buku lain atau di Google dan internet ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Materi hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan saya hari ini, jangan lupa hemat energi untuk menyelamatkan bumi. Jangan lupa hemat air, karena air adalah kunci kehidupan di masa depan. Dan tetap menanam pohon untuk mencintai bumi kita ini. Terima kasih. Sampun sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.